Halo semuanya. Kali ini kita bakal bahas topik yang jadi pondasi penting banget dalam dunia bisnis, yaitu administrasi bisnis. Sering banget gak sih kita dengar istilah administrasi bisnis? Tapi sebenarnya apa aja sih yang jadi pilar utama biar administrasi bisnis itu bisa jalan dengan efektif? Nah, lewat video ini kita bakal ngebahas berdasarkan hasil analisis dari beberapa jurnal dan artikel yang relevan biar penjelasannya nggak cuma teori aja, tapi juga ada dasarnya. Jadi, kalau kalian pengen tahu gimana caranya administrasi bisnis bantu perusahaan tetap efisien, produktif, dan berdaya saing, stay sampai akhir ya. Let's go! Jadi, administrasi bisnis itu sebenarnya adalah proses mengatur kerjasama dalam suatu organisasi supaya tujuan bisa tercapai dengan efisien dan efektif. Intinya, gimana caranya semua bagian dalam bisnis bisa jalan bareng, selaras, dan hasilnya optimal. Menurut Syafrawali dan Siregar, administrasi bisnis itu mencakup sumber daya kayak manusia, uang, waktu, dan peralatan supaya penggunaannya nggak sia-sia dan bisa mendukung tercapainya tujuan organisasi dengan efisien. Sedangkan menurut Sun di tahun 2024, business administration itu lebih luas lagi, nggak cuma ngatur sumber daya, tapi juga melibatkan pengelolaan proses, manusia, dan strategi supaya perusahaan bisa punya competitive advantage alias keunggulan di bidang pesaingnya. Jadi, administrasi bisnis itu bukan cuma soal ngatur dokumen atau pekerjaan kantor aja, tapi juga gimana kita bisa manage seluruh aspek organisasi dengan cara yang paling efektif supaya bisnis bisa bertahan dan berkembang. Selanjutnya, tujuan administrasi bisnis. Jadi, tujuan utama dari administrasi bisnis ini sebenarnya supaya organisasi bisa berjalan dengan lancar dan tetap kompetitif. Dari beberapa sumber yang kita dapatkan, ada 4 poin penting terkait tujuan administrasi bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas menurut Dewi. Jadi administrasi bisnis berperan untuk memastikan semua kegiatan di perusahaan dilakukan dengan cara yang paling efisien dan hasilnya tepat efektif. Jadi bukan cuma cepat tapi juga tepat sasaran. Yang kedua, menjamin tercapainya tujuan organisasi, dikutip dari Syafrawali dan Siregar. Semua kegiatan administrasi bisnis diarahkan supaya tujuan organisasi benar-benar tercapai. Jadi administrasi itu kayak otak organisasi, mengatur arah dan koordinasi semua bagian. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing global menurut Mavoka dan rekan-rekan di tahun 2016. Di era globalisasi sekarang, administrasi bisnis juga berfungsi buat ningkatin kemampuan perusahaan bersaing di pasar internasional. Jadi perusahaan nggak cuma kuat di dalam negeri, tapi juga siap bersaing di level dunia. Dan yang keempat, mendukung keberlangsungan bisnis dan adaptasi terhadap ekonomi baru menurut Xiao. Jadi administrasi bisnis modern harus bisa bantu perusahaan tetap sustainable dan cepat beradaptasi sama perubahan ekonomi kayak perkembangan teknologi, tren digital, dan model bisnis baru. Menurut PI 2004, manajemen memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Yang pertama adalah perencanaan. Di tahap ini, organisasi menetapkan tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek, serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan melibatkan analisis situasi, identifikasi tujuan, dan juga pengembangan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses manajemen. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini berkaitan dengan mengatur struktur organisasi dan juga sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian ini melibatkan pembagian tugas, penentuan tanggung jawab, dan juga pengelompokan aktivitas agar lebih efisien. Tujuannya adalah menciptakan struktur yang mendukung pelaksanaan rencana secara efektif.
Yang ketiga yaitu pengarahan atau leading. Selanjutnya, pengarahan fungsi ini mencakup pemimpin, pembimbing, dan juga memotivasi anggota organisasi agar bekerja dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengarahan juga melibatkan komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan serta menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Dan terakhir, fungsi pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana. Pengendalian melibatkan pemantauan kinerja, evaluasi hasil, dan juga pengambilan tindakan korektif yang diperlukan. Ini membantu organisasi tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuannya. Kesimpulannya, keempat fungsi ini merupakan dasar dari proses manajemen yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan fungsi-fungsi ini, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan juga efektif. Prinsip administrasi bisnis. Di sini aku mau jelasin tentang prinsip-prinsip administrasi bisnis. Berdasarkan file dalam SAN 2024 dan Salam et al. 2021, ada beberapa prinsip penting yang jadi landasan utama dalam menjelaskan kegiatan administrasi bisnis. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman supaya organisasi bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan terarah. Yang pertama yaitu division of work atau pembagian kerja. Prinsip ini berarti setiap orang diberikan tugas sesuai keahlian dan tanggung jawabnya. Dengan pembagian kerja yang jelas, kinerja jadi lebih fokus, produktivitas meningkat, dan waktu itu bisa digunakan dengan lebih efisien. Contohnya, di perusahaan besar, ada bagian pemasaran sendiri, bagian keuangan sendiri, jadi nggak semua orang ngerjain hal yang sama, semuanya seperti bidangnya. Prinsip kedua adalah authority and responsibilitas. Artinya, setiap posisi dalam organisasi punya kekuasaan, wewenang untuk mengambil keputusan, dan juga tanggung jawab atas keputusan tersebut. Kalau wewenang dan tanggung jawab seimbang, kerja tim jadi lebih disiplin dan terarah. Yang ketiga, unity of command. Prinsip ini menekankan bahwa setiap karyawan hanya boleh menerima perintah dari satu atasan. Tujuannya supaya nggak ada kebingungan dalam melaksanakan tugas. Dan koordinasi antar bagian bisa tetap rapi dan efisien. Berikutnya, ada unity of direction. Ini berarti semua aktivitas organisasi harus bergerak ke arah tujuan yang sama. Kalau semua bagian punya tujuan berbeda-beda, organisasi bisa kehilangan fokus. Makanya, penting banget buat setiap divisi bekerja dengan visi dan arah, dan yang seragam. Dan yang terakhir ada akuntabilitas dan transparan. Prinsip ini ditekankan oleh Salam et al. 2021, yaitu pentingnya tanggung jawab dan keterbukaan. Setiap tindakan administrasi harus bisa dipertanggungjawabkan, dan prosesnya harus transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Contohnya, bisa kita lihat di lembaga publik yang menerapkan sistem, pelayanan, dan digital, biar masyarakat bisa memantau kinerja secara terbuka. Jadi, kelima prinsip ini mulai dari pembagian kerja sampai transparansi. Jadi, fondasi penting agar administrasi bisnis bisa berjalan dengan efisien, terarah, dan tetap dipercaya oleh semua pihak. Keterkaitan tujuan, fungsi, dan prinsip. 1. Dalam administrasi, tujuan adalah hasil akhir yang diinginkan dicapai oleh organisasi. 2. Fungsi administrasi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan adalah cara atau langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Prinsip administrasi adalah pedoman atau aturan yang menjadi dasar dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut agar efektif dan efisien. 4. Jadi fungsi membantu mencapai tujuan, sedangkan prinsip memastikan pelaksanaan berjalan dengan benar dan terarah. 2. Hubungan logisnya. Tujuan dicapai melalui fungsi diterapkan sesuai dengan prinsip. Contohnya, kalau tujuan adalah meningkatkan efisiensi organisasi, maka fungsi digunakan adalah perencanaan. Dan prinsip yang diterapkan adalah pembagian kerja, serta wewenang dan tanggung jawab. Contoh penerapan prinsip administrasi dan nasional, kita ambil dari contoh dalam negara ya. Jadi, berdasarkan penelitian DUI 2020, BPJS mengatakan Bandar Lampung berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui penerapan administrasi yang baik dan terstruktur. Administrasi yang ditebarkan di sana mencakupi pembagian tugas yang jelas, pendelegasian, wewenang yang tepat, dan pengawasan yang terukur. Dengan begitu, proses pelayanan
proses pelayanan jadi lebih cepat, transportasi dan responsif terhadap masyarakat. Artinya, prinsip-prinsip administrasi seperti pembagian kerja dan akuntabilitas benar-benar membantu mereka mencapai tujuan pelayanan yang efisien. Contoh penerapan prinsip administrasi. Kalau lihat dari sisi global, dalam konteks global transparency, penelitian Makova et al. 2016 menunjukkan bahwa perkembangan dunia kewirausahaan global juga sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip administrasi bisnis modern. Misalnya, ada struktur organisasi yang fleksibel. Satu, eta. Kedua, kondisi lintas negara yang efektif. Yang ketiga, pembagian kerja yang berdasarkan keahlian masing-masing tim internasional. Dengan prinsip seperti itu, bisnis global lebih adaptif, inovatif, dan efisien dalam persaingan dunia. Jadi kesimpulannya, administrasi bisnis punya peran yang sangat penting dalam mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan jalannya sebuah organisasi supaya bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lewat fungsi-fungsi administrasi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan, organisasi jadi punya langkah-langkah yang jelas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tapi fungsi aja nggak cukup, karena semua itu didukung oleh prinsip administrasi yang kuat. Seperti pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab, serta satu arah tujuan. Kalau prinsip-prinsipnya kokoh, pelaksanaan fungsi-fungsi itu bisa lebih terarah, efisien, dan konsisten. Nah, di era global yang dinamis kayak sekarang, organisasi yang punya sistem administrasi yang baik akan lebih mudah beradaptasi dan bersaing. Artinya, administrasi bisnis bukan cuma teori di atas kertas, tapi jadi pondasi nyata yang bikin organisasi tetap stabil meskipun lingkungan bisnis tetap berubah. Nah, itu dia penjelasan administrasi dari kita, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, bisnis yang sukses selalu dimulai dari administrasi yang rapi. Makasih udah nonton, see you!